Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadaril azim amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka membedah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama asal Damaskus, Syria, yakni Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kitab yang ditulis berjudul Al-Madhabiyah Aqtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariat Al-Islamiyah, atau paham anti madhab, merupakan paham yang paling berbahaya, bid'ah yang paling berbahaya, yang merusak, menghancurkan syariat Islam. Baik, mengenai latar belakang penulisan kitab ini, sebetulnya kitab ini mengapa sampai ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti, yakni dalam rangka menjawab satu buku atau bisa disebut risalah, karena memang bentuk kitabnya hanya tipis yang ada di sebelah kanan ini. Jadi tidak bisa disebut kitab karena memang hanya tipis, risalah, beberapa halaman lembar, beberapa lembar halaman saja, tidak sampai ratusan. Kitab ini yang ditulis oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khojandi, yang konon disebutkan bahwa penulisnya adalah seorang yang berasal dari, yang tinggal di Makkah, yang tinggal di Haramain. Ia menulis satu kitab berjudul Halil Muslimu Mulzamun Bittiba'i Madhabin Mu'ayyanin Bittiba'i Madhabin Mu'ayyanin Minal Madhahibi Al-Arba'ah. Jadi ya, pada intinya kitab ini membahas tentang apakah seorang muslim itu wajib mengikuti imam madhab 4. Imam madhab 4 itu antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah seorang muslim itu wajib untuk mengikuti pendapat-pendapat imam madhab tersebut ataukah tidak? Nah, Al-Khodanji, saya menyebutnya ke depan, nanti akan saya sebut Al-Khodanji, ini menyatakan bahwa mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti salah satu dari imam 4 madhab itu. Bahkan ia menyatakan keharuman secara mutlak ketika seseorang hendak ingin mengikuti salah satu dari 4 madhab itu. Artinya tidak boleh. Orang Islam tidak boleh mengikuti imam madhab yang kita kenal ada 4 itu, yang kita sepakati. Kemudian daripada itu, pada kesimpulan umumnya, ringkasnya, Al-Khodanji ini menyajikan beberapa dalil yang nanti akan dikoreksi oleh Imam Said Ramadan Al-Buti. Jadi Allah madhabiyah, anti madhab. Jadi kalau sebenarnya kata Allah madhabiyah itu kan terdiri dari 2 suku kata. Kata la nafiyah, penafian, dan madhabi, madhabiyah. Jadi la madhabiyah, tidak bermadhab, atau kita sebut anti madhab. Nah, Muhammad Sultan Al-Ma'sumi
ini mengkampanyekan gerakan anti madhab utamanya di daerah yang ia dapat jangkau, yakni di Tanah Suci, Mekah. Namun risalah yang ditulis oleh Al-Khadandi ini sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia, karena kan memang penyebaran bisa begitu masif karena di tempat suci kota Mekah itu kan sering didatangi oleh umat Islam, baik untuk menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji. Dan selebaran atau risalah ini dibagikan secara cuma-cuma kepada jamaah haji maupun jamaah umroh. Sehingga ketika mereka membaca kitab ini, otomatis mereka akan tertanam dalam dirinya ada keraguan. Kenapa kok tidak dibolehkan mengikuti imam madhab? Nah, pada dasarnya yang kita ketahui selama ini, kita tidak mungkin bisa beragama tanpa mengikuti ajaran Islam yang itu sudah dipahami melalui metodologi penggalian hukum melalui sumber-sumber hukum, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, oleh para ulama, oleh para imam yang terdiri dari 4 orang itu. Sehingga ketika kita ingin beragama, pasti kita memilih dari salah satu 4 imam itu untuk memudahkan kita di dalam melakukan ritual ibadah. Namun kebalikan dari yang dikampanyekan oleh Al-Khadanji ini menyalahkan orang-orang yang mengikuti madhab atau bermadhab. Nah, beberapa argumen yang itu disajikan di dalam kitab Halil Muslim itu tadi yang dikarang oleh Al-Khadanji. Jadi di awal-awal dia menceritakan beberapa hadis, termasuk yang terkenal adalah hadis Jibril. Hadis Jibril itu redaksinya sangat panjang. Pada intinya dia menceritakan kedatangan seorang laki-laki yang dia berpakaian putih, kemudian wajahnya berseri-seri, kemudian bajunya bersih, tidak nampak darinya bekas dari perjalanan. Biasanya orang ketika melakukan perjalanan jauh kan ada bekas-bekas di tubuhnya, ada bekas-bekas lusuh di pakaiannya. Tetapi dia laki-laki ini lelaki yang indah dipandang. Lalu kemudian laki-laki ini tiba-tiba datang kepada Rasulullah menanyakan tiga hal, 3 persoalan. Yang pertama yang ditanyakan, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'iyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, setelah dijawab dengan yang kita kenal sekarang rukun Islam itu apa, syahadat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian berpuasa ketika Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji. Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah demikian, orang yang bertanya tadi swadabta, membenarkan. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua. Akhbirni anil iman. Kemudian orang laki-laki tadi tanya, ya Rasulullah, beritahu aku tentang iman itu apa. Kemudian Rasulullah menjawab tentang yang kita ketahui sekarang, yaitu rukun iman itu. Iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina
bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, utusan Allah, kepada iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar Allah, baik yang sifatnya baik maupun yang buruk. Setelah dijawab demikian oleh Rasulullah, laki-laki yang bertanya tadi membenarkan, shadaqta. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan, ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu beribadah menyembah kepada Allah seolah-olah kamu menyembah seolah-olah Allah melihatmu. Seandainya fa illam takun tarahu, seandainya kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi saya ulangi lagi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kamu tidak dapat melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat kamu. Kemudian dijawab kembali oleh yang bertanya, shadaqta, dibenarkan. Nah, kemudian laki-laki tadi bertanya tentang fa'akhbirni 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Tetapi Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah tidak menjawab, tidak memberitahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, namun beliau memberitahu ciri-ciri kapan terjadi hari kiamat. Pada intinya hadis ini menjelaskan beberapa poin tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan itu apa, dan hari kiamat itu tanda-tandanya seperti apa. Nah, hadis Jibril ini seringkali kita sebut sebagai arkanuddin, rukun-rukun agama. Jadi setidaknya bisa dikatakan satu agama apabila ia memiliki minimal paling tidak 3 rukun ini. Ini yang hadis yang disampaikan oleh Al-Khadanji di dalam Al-Khajandi, ya, di dalam kitabnya di awal itu dia menyebutkan hadis ini, dan hadis seorang laki-laki yang datang kemudian meminta satu amalan kepada Rasulullah agar bisa masuk surga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang satu amalan yang manakala aku mengerjakan amalan tersebut, aku bisa masuk surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tasyhadu an la ilaha illallah syahadat ila akhirih. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yang hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang dijadikan dasar oleh Al-Khadanji ialah hadis bunyal Islam itu. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam ini dibangun di atas 5 fondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Jadi rukun Islam itu yang kita kenal. Nah, 3 hadis ini dijadikan oleh Khadanji sebagai dalil bahwa orang itu tidak perlu sulit-sulit mempelajari ajaran Islam. Sehingga tidak dibutuhkan keterangan seorang mujtahid, karena mereka bisa merujuk sendiri kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ingin mengetahui satu hukum. Nah, ini pernyataan dari Al-Khadanji yang dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti di halaman 40.
Laisa ini Tsumma qarrara al-katib di sini maksudnya al-Khadanji bina'an ala dzalika anna al-islam laisa akthara min kalimatin wa ahkamin yasiratin yafhamuha. Jadi bahwasanya Islam itu tidaklah terdiri dari banyak kalimat-kalimat atau hukum-hukum yang hukum-hukum itu adalah eh, yang mudah. Wa ahkamin yasiratin yafhamuha ayyu a'rabiyyin aw muslimin wa hiya minas sahli bihaitsu la tahtaju ila taqlidi imamin aw iltizami mujtahidin. Jadi sehingga tidak membutuhkan taklid, mengikuti kepada satu imam atau berpegang pada seorang mujtahid. Itu kata Al-Khadanji di pengantar kitabnya yang dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi setelah menyebutkan beberapa hadis, ada 3 hadis tadi, kalau dilihat memang hanya beberapa saja ajaran-ajaran Islam itu yang disampaikan melalui hadis ini, yaitu yang tidak bisa dilepaskan dari rukun Islam dan rukun iman. Itu saja. Nah, sederhananya ajaran Islam ini tidak dibutuhkan keterangan yang detail, dan keterangan itu disampaikan oleh mujtahid atau para imam sehingga mereka bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja, orang Badui atau orang setiap Muslim manapun itu bisa mengambil ajaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnah secara mandiri. Itu kata Al-Khadanji. Kemudian yang menjadi dakwaan Al-Khadanji ialah selanjutnya bahwa mengikuti imam madhab sama halnya meninggalkan yang maksum. Anna asasat tamassuk bil Islam innama huwa tamassuk bil kitabi was sunnah. Bahwa asas atau fondasi Islam itu ialah berpegang teguh kepada Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huma ma'sumani anil khata'. Sebagaimana kita yakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah terjaga dari kesalahan. Ammat tiba'u a'immatil madzhab, adapun mengikuti ittiba kepada imam-imam, wa huwa tahawulun an hukmil kitabi was sunnah ila ghairihima. Sama halnya ketika kita mengikuti imam madhab itu, kita berpaling dari hukum Al-Quran dan As-Sunnah kepada yang selain keduanya. Wa huwa tahawulun 'anil ibtida'i bil ma'sumi ilal ibtida'i bi ghairil ma'sum. Sama halnya beralihnya kita atau berpindahnya kita dari mengikuti Alkitab dan As-Sunnah kepada imam-imam madhab, itu kita sama halnya berpindah dari yang tidak maksum kepada kita berpindah kepada yang maksum, kepada anil iktida'i bil maksum ilal iktida'i bi ghairil maksum. Mengikuti imam mazhab sama halnya meninggalkan yang maksum. Yang maksum itu kan yang terjaga dari kesalahan ialah Alkitab dan As-Sunnah. Nah, kalau kita mengikuti imam mazhab, nah imam mazhab kan tidak maksum. Mereka manusia, sama-sama manusia dengan kita. Mereka tidak terjaga dari kesalahan. Nah, sama halnya ketika kita mengikuti imam madhab, berarti kita meninggalkan yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Ini kata Syekh Al-Khadanji di halaman ini, di halaman berapa ini? 76. Nah, di halaman 76 di di Al-Furros itu risalah risalah kecil ya. Kemudian
Yang ketiga, yang disebutkan bahwa bermalhab tidak menjadi pertanyaan kubur. Ini yang alasan yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Khadanji di dalam kitabnya. Bahwasanya seandainya kita itu diperintahkan atau diwajibkan untuk mengikuti imam-imam madhab, maka ia merupakan persoalan yang penting. Dan persoalan penting itu tentu nanti akan menjadi pertanyaan dalam kubur. Itu kata apa namanya Al-Khadanji di dalam kitabnya. Wa qarrara ba'da dzalika anna al-madzahiba umurun mubtadi'atun haddathat ba'da al-quruni tsalatsah. Jadi imam-imam madhab itu merupakan perkara yang baru yang baru muncul di era ketiga Hijriah. Bahia dolalatun biduni syak. Mereka sesat tanpa tanpa ragu. Wa tasa'alal katibu amma idza kana thammata dalil ala anna al-insana yus'alu fi qabri idza mata 'anil madhhab au awit tariq. Nah, seandainya Al-Khatib itu mengatakan begini, kalau manusia itu diperintahkan untuk berpegang teguh kepada salah satu imam mazhab, lantas kenapa kok itu tidak menjadi pertanyaan di dalam kuburnya? Seandainya itu persoalan penting, pasti itu akan ditanyakan oleh dua malaikat di dalam kubur. Nyatanya itu tidak menjadi pertanyaan yang akan ditanyakan ketika kita meninggal. Kan tidak ada apa mazhabmu gitu, apa yang kamu pegang. Yang ada kan hanya pertanyaan marrabbuka, kemudian siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Itu pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Nah, kemudian yang keempat, ini kata Syekh Budi, Al-Khadanji itu sebetulnya mengutip perkataan Ibnu Hazm, tetapi ia menisbatkan perkataan tersebut kepada Ad-Dihlawi ini. Jadi makanya di sini saya tulis mentahrif perkataan Ad-Dihlawi. Nah, jadi perkataannya man akhadha bi jami' aqwali imamin minal a'immatil arba'ah. Jadi barang siapa mengambil seluruh perkataan para imam-imam dari 4 imam madzhab itu, walam ya'tamid ala ma ja'a fil kitab was sunnah, dan tidak berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, maksudnya Al-Qur'an dan hadis, faqad khalafal ijma'a, dan maka sungguh ia telah menyelisih ijma', wattiba'a ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Jadi kalau kita itu mengambil perkataan ulama, kita ikut madhab, itu sama halnya kita tidak berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Dan itu katanya menyelisih ijma'. Nah, ini sebenarnya nanti dijelaskan. Ini perkataan siapa, oleh kemudian dalam konteks bagaimana diucapkan, itu oleh Syekh Ramadan Al-Buti disebutkan. Yang kelima poin yang disampaikan oleh Al-Khadanji adalah membedakan antara taklid dan ittiba. Maksudnya bagaimana? Yang dicela itu adalah taklid dan yang dipuji adalah ittiba. Al-Khadanji membedakan antara istilah taklid dan ittiba. Padahal nanti juga dijelaskan keduanya ini sama-sama memiliki maksud yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara taklid dan ittiba. Dan Al-Khadanji itu membedakan. Kalau taklid itu orang yang mengikuti tanpa mengetahui dalil, katanya begitu. Kalau yang mengetahui dalil itu ittiba. Jadi orang yang mengikuti sekaligus dia mengerti tentang dalilnya, itu ittiba. Itu kata
Al-Khatanji. Selanjutnya, poin ke-6, ajakan untuk semua muslim agar langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara mandiri. Nah, ini juga poin problematik yang nantinya juga akan dikritik oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Al-Madhabiyahnya. Jadi beliau mengkampanyekan, Al-Khatanji mengkampanyekan bahwa semua umat Islam, orang muslim itu langsung saja membaca Al-Quran dan As-Sunnah secara mandiri sendiri-sendiri tanpa melalui pemahaman yang sudah diijtihadi oleh yang sudah pemahaman yang sudah disampaikan oleh imam-imam madhab. Poin ke-7, adanya madhab beserta penyebaran dilatar belakangi oleh motif politik dan kepentingan kekuasaan. Nah, ini juga sebuah tuduhan yang itu dinisbatkan bahwa ini Al-Khatanji mengutip Ibnu Khaldun. Jadi di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu dinyatakan bahwa munculnya imam madhab tidak lain hanya sebatas ingin meraih kekuasaan melalui jalan, melalui cara, melalui satu cara yang itu menggunakan agama, katanya begitu. Jadi untuk sekedar meraih kekuasaan saja munculnya mazhab itu. Jadi kekuasaan itu dilegitimasi oleh dalil-dalil keagamaan, sehingga para imam mazhab ini muncul satu persatu di era itu dalam rangka untuk menyokong berdirinya satu kekuasaan. Tuh katanya. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan secara baik oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Sebetulnya di dalam kitab Syekh Buti itu terdapat dicantumkan perkataan Muqaddimah Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Shahibul Qurras atau Al-Khatanji, kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa maksud dari keterangan Ibnu Khaldun itu tidak sama dengan apa yang dipahami oleh Al-Khatanji. Jadi Muqaddimah Ibnu Khaldun ditulis oleh Ibnu Khaldun itu sebetulnya ingin menjelaskan tentang beberapa hal, tapi hal itu disalahpahami oleh Al-Khatanji dan dibuat untuk melegitimasi pendapat Al-Khatanji bahwa adanya munculnya madhab itu hanya sekedar melegitimasi kepentingan penguasa. Nah, ini menariknya di awal-awal sebelum Syekh Ramadan Al-Buti setelah menjelaskan, jadi meringkas isi kitab sebagaimana beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, ada 7 hal yang bisa kita kaji nantinya. Kemudian setelah diringkas tulisannya Al-Khatanji, beliau memberikan beberapa kesepakatan para ulama tentang hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, atau di subbab judulnya itu disebut umurun la khilafa fiha. Jadi beberapa perkara yang tidak terjadi khilaf di dalamnya, artinya yang disepakati oleh para ulama. Hal pertama yang perlu disampaikan ialah seorang muqallid tidak diharuskan untuk terus-menerus mengikuti satu mazhab. Ya, ia diperkenankan berpindah mazhab ketika terjadi kesulitan. Jadi intiqalul mazhab itu disahkan, diperbolehkan. Annal muqallidah li ahadil madzahib laisa thammata ma yulzimuhu syar'an bil istimrar fi taqlidihi. Jadi tidak terus-menerus fi taqlidihi, dalam taklid kepada salah satu madhab. Walaysa sammata ma yamna'uhu min at-tahawul anhu ila ghairihi. Faqad ajma'al muslimuna anna lil muqallid ay yuqallida man sya'a minal mujtahidin.
Jadi ijma, telah terjadi ijma di antara umat muslim bahwa seorang muqallid itu bisa mengikuti salah satu atau apa namanya, bisa mengikuti orang yang ia kehendaki, tentunya mujtahid ya, bisa memilih salah satu pendapat ya, yang itu bisa apa namanya, memudahkan dirinya di dalam menjalankan ritual-ritual ibadah. Dan tentunya ketika intiqalul madhab itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Paling tidak ketika ia ingin intiqalul madhab, ia harus mengetahui ia berpindah kepada madhab siapa dan bagaimana pendapat madhab tersebut tentang satu satu ritual, satu ibadah yang mau dikerjakan. Jadi tidak serta-merta kok berpindah sesuka hati ya, tetapi harus didasari dengan pengetahuan. Nah, ini juga telah terjadi apa namanya, kesepakatan ya, yang sudah mafhum di para kalangan umat Islam, bahwa mereka tidak diharuskan untuk mengikuti satu mazhab tertentu terus-menerus, tapi juga diperkenankan dalam satu kondisi tertentu, misalnya berpindah kepada mazhab lain. Nah, kalau dalam praktek eh, misalnya ketika kita di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, ketika kita akan melaksanakan tawaf, nah kita tanpa apa namanya, tanpa intiqalul mazhab nantinya akan kesulitan ketika kita akan melaksanakan tawaf itu. Nah, itu juga apa namanya, solusi yang ditawarkan ialah bisa menggunakan pendapat ahli fikih yang lain. Yang kedua, haram bertaklid bagi yang mempunyai kemampuan berijtihad. Annal muqallida idza ma tamarrasa fi fahmi mas'alatin minal masail. Jadi ketika seseorang apa namanya, seorang muqallid itu tamarrosa ya, pintar ya, sudah menjadi pintar, sudah mengetahui, pengetahuannya cukup di dalam memahami satu masalah dari beberapa masalah, wa tabassara bi adillatiha minal kitabi was sunnah, dan dia apa namanya, bisa mengetahui, bisa apa namanya, meneliti dalil-dalil di dalam kitab dan sunnah, wa usul ijtihad, dan pokok-pokok ijtihad, wajib alaihi ayyataharrara fil akhli biha min madhabi imami. Jadi dia diperkenankan apa namanya, berijtihad di dalam satu masalah tersebut. Wa haruma alaihi at-taqlid fiha ma amkanahu ayyajtahida fima fiha muta'ammidan ala taqatihi al-ilmiyati al-mutawaffirati ladaihi. Seandainya dia apa namanya, tidak tidak masih tetap bertaklid, ketika sudah memiliki kemampuan untuk berijtihad kok dia taklid, maka sebetulnya dia haram, berdosa. Kenapa? Wong dia sudah memiliki kemampuan untuk berijtihad kok tidak berijtihad. Nah, kenapa kok haram? Dia diberi kemampuan tapi tidak mensyukuri, tidak menggunakan kemampuan itu secara mestinya ya. Nah, makanya dia kufur nikmat ya. Dikatakan kufur nikmat. Kenapa? Ya dia diberi kemampuan ijtihad, dianugerahi kemampuan ijtihad, tetapi justru dia masih tetap taklid. Nah, itu juga tidak diperbolehkan seandainya, tetapi ya tidak mungkin ya, apa namanya, tidak mudah untuk mencapai satu derajat mujtahid. Jangankan dalam mujtahid mutlak ya, mujtahid fi ba'dil masail saja kita kesulitan. Itu beberapa kesepakatan. Yang selanjutnya, ketika ijtihad para imam salah, maka kesalahan itu diampuni Allah. Anna jami' al-a'immah al-arba'a ala haqqin bima'na anna ijtihada kullin minhum ja'alahu ma'dhuran indallah. Jadi ma'dhuran indallah, diampuni sama Allah. Seandainya kok apa namanya, in huwa lam yastaikin haqiqatal hukmi,
alladhi aradahu Allahu li'ibadihi fi tilkal masail al-ijtihadiyah. Falaysa alaihi illa ayyasira fihi hasaba ma hadahu ilaihi ijtihadu. Jadi seandainya seorang mujtahid itu sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi dia tidak apa namanya, tidak mengetahui betul-betul hakikat hukum yang dikehendaki oleh Allah yang diturunkan kepada hambanya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala atas usahanya tersebut. Sekalipun seorang mujtahid itu melakukan kesalahan, ya. Kan ada hadis itu, kalau dia benar dia mendapat pahala 2, kalau salah dia mendapat pahala 1. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam pengantar, bisa dibilang pengantar karena masih di awal-awal, ya, di halaman 50 ini. Jadi perkara-perkara yang tidak ada khilaf di dalamnya. Nah, ini yang diherankan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Al-Khazanji itu mendaku atau mengkampanyekan agar orang-orang muslim, umat Islam itu tidak bermadzhab. Tapi justru kutipan-kutipan di dalam kitabnya itu dipenuhi oleh ulama-ulama yang mereka itu bermadzhab. Kan aneh kan? Walidzalika ja'at adillatuh hadhihi munaqidatan. Jadi lidakwahu idza istadalla ala syidqi da'wahu bi kalamil Izzuddin bin Abdissalam wal Izzuddin bin Abdissalam Syafi'iyul madhab. Dia mengutip Izzuddin bin Abdissalam, sementara kita kenal Izzuddin bin Abdissalam itu madhabnya Syafi'i. Wastadalla bi kalamil Kamal bin Al-Humam wa huwa Hanafiyul madhab. Al-Kamal bin Hamam, dia madhabnya Hanafi. Wastadalla, dia membuat dalil atau apa namanya, istadalla bikalami, menjadikan dalil perkataannya Ibnul Qayyim, sementara Ibnul Qayyim itu wa huwa Hambaliyul madhab, madhabnya madhab Hambali. Wastadalla bikalami Dahlawi atau Dihlawi wa huwa Hanafiyul madhab. Dahlawi itu sendiri ialah madhabnya Hanafi. Nah, ini kan laqad istadalla al-katib fi aqwali haula'i jami'an ala da'wahu min hurmatil tamadhub bi madhhabin muayyanin. Kan aneh itu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Dia menggunakan dalil atau menyandarkan argumennya dengan menggunakan perkataan-perkataan ulama yang itu bermadhab. Wong komprominya anti madhab, propagandanya anti madhab, tapi dalil-dalil yang disandarkan untuk menunjang propaganda itu justru didasarkan kepada ulama-ulama yang bermadhab. Ini yang apa namanya, yang sangat mengherankan, ya, mengherankan juga bagi saya. Kenapa kok disandarkan kepada ulama-ulama yang bermadhab? Selanjutnya, ini mulai sesi jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti mengenai 7 hal yang telah dikemukakan tadi. 7 hal di awal yang disampaikan tadi oleh Syekh Al-Buti, yang itu dirangkum dari penjelasan Al-Khazanji di dalam kitabnya Halil Muslim. Jika memang demikian, ini tentang ajaran Islam yang dianggap mudah dipahami oleh siapa saja sehingga tidak perlu taklid. Nah, kan tadi di awal Al-Khazanji menyebutkan bahwa ajaran Islam itu mudah untuk dipahami. Sementara kalau kita lihat
Syekh Buti menyebutkan, jika memang demikian, lalu apa gunanya kitab-kitab Sahih dan Musnad yang dipenuhi dengan ribuan hadis yang memuat bermacam-macam hukum? Kan sampai kepada kita itu banyak kitab-kitab hadis yang di dalamnya itu menyebutkan rincian persoalan hukum tentang bagaimana praktek sholat, tentang bagaimana praktek haji, tentang bagaimana menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Itu kan dijelaskan. Riwayat-riwayat itu kan banyak di dalam kitab-kitab hadis. Maka ini yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Inna talqinar Rasul al-Islam wa arkanuhu linnas syai'un wa ta'limuhu iyyahum kayfiyata tanfidhi tilkal arkan syai'un akhar. Jadi talqin atau apa namanya pengajaran ya, pengajaran Rasulullah yang disampaikan kepada A'rabi yang tanya itu tadi, itu adalah satu hal, syai'un wa ta'limuhu iyyahum, dan bagaimana pengajaran beliau kepada apa namanya, kepada para sahabatnya tentang tata cara apa namanya perincian ya, perincian tentang rukun-rukun, baik rukun Islam, kemudian rukun iman dan ihsan, itu juga sesuatu yang lain. Dzalika la yahtaju ila aksari man daqa'iqa wa hadza yahtaju ila juhdin wa ta'allumin wa mirasin. Jadi kalau hanya sekedar memahami rukun-rukun Islam, kemudian hanya sekedar memahami rukun iman dan ihsan, itu itu kita ndak butuh penjelasan yang dakikoh, yang rinci. Kalau ingin mengetahui rinci-rinciannya ya itu membutuhkan kesungguhan ya, upaya yang keras dan belajar. Kemudian eh, pengulangan wamiros, jadi berulang-ulang berkali-kali mencoba memahami. Kalau hanya ingin tahu poin-poin atau pokok-pokok agama, ya kita tidak perlu belajar dengan keras ya. Ya cukup yang disampaikan tadi, hadis tadi itu yang pokok-pokoknya. Tapi kalau pengen tahu tentang rincian-rinciannya, ya kita membutuhkan apa namanya, waktu tertentu, waktu luang yang banyak untuk mengetahui, untuk mempelajari rincian-rincian dalam satu hukum, sehingga kita tidak boleh simplifikasi, tidak boleh menyederhanakan ya, tidak boleh menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa ajaran Islam itu simple. Simple dalam artian hanya berkaitan dengan rukun-rukun Islam, dengan rukun iman dan ihsan, berkaitan dengan sholat, kewajiban sholat. Nah, tidak hanya sebatas itu, tetapi praktiknya bagaimana kita sholat itu kan juga butuh penjelasan. Dan itu penjelasannya terdapat di dalam kitab-kitab Sahih, kitab Musnad, dan banyak kitab hadis yang lain. Ini kata Syekh Ramadan Al-Buti apa namanya, menjelaskan tentang menjawab syubhat atau dakwaan dari Al-Khadanji. Kemudian yang kedua, jika memang demikian, apa gunanya Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya ke berbagai daerah? Jadi, walidzalika kana yuttaba'u tilkal wufuda al-muslimata allati lam yukallifha al-fahmu al-ijmaliyyu li arkanil Islam aksara min bid'i daqa'iqa birijalin man akhassi ashabihi min akhassi ashabihi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim para lelaki dari kalangan sahabatnya untuk
liyamkuthu fihim wa yu'allimuhum, untuk mengirimkan para sahabatnya ke berbagai negeri untuk tinggal di sana, menetap di sana, kemudian mengajar wa yu'allimuhum mukhtalafa ahkamil Islam wa wajibatihi, dan mengajarkan hukum-hukum yang apa namanya, berbagai hukum ya, dan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Fa arsala Khalid bin al-Walid ila Nusran wa Aliyan ila al-Yaman wa Aba Musa al-Asy'ari wa Mu'ad bin Jabal ila al-Yaman aidon. Jadi mereka, para sahabat ini ya, Khalid bin Walid, kemudian Ali, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal, ini diutus ke berbagai daerah untuk tinggal di sana dan menjelaskan tentang persoalan hukum, persoalan bagaimana beragama Islam itu. Arsalaha ulai jami'an liyu limu amthal dzalikal a'rabi alladhi istadalla sahibul quras bi sur'ati fahmihil Islam. Jadi Rasulullah mengutus semua sahabat tadi itu untuk mengajarkan sebagaimana Rasulullah mengajarkan apa namanya, mengajarkan Arabi itu yang tanya kepada Rasulullah tentang eh, tentang rukun Islam itu apa saja. Kemudian dijawab oleh Nabi, rukun Islam yaitu syahadat, sholat, sampai akhir ya. Nah, mereka liyu'allimuhum tafasilal ahkami asyariyah bil idofati ila makana yaqumu bi alaihi salatu wassalam min at-ta'limi wal bayan. Jadi mereka diperintahkan atau diutus oleh Rasulullah untuk menjelaskan rincian hukum syariat, yang mana hukum-hukum syariat ini, rincian hukum syariat ini ila ma yaqumu bihi alaihi salatu wassalam minat ta'lim, sebagaimana para sahabat tadi itu telah diajari oleh Rasulullah, telah kemudian mendapatkan pengajaran dari Rasulullah, kemudian disebarkan dengan mengutus delegasi-delegasi beberapa sahabat ini. Seandainya ajaran Islam itu ringkas, mudah, kemudian singkat, hanya kalimat syahadat dan beberapa rukun iman tadi, rukun Islam dan rukun iman yang lain itu, maka Rasulullah tidak akan sulit-sulit atau tidak akan mempersulit dengan cara mengutus para sahabat ini. Kenapa? Ya karena ajaran Islam mudah, hanya dibawa oleh orang yang baru masuk Islam saja misalnya, dia langsung diperintah untuk mengajarkan ke sebuah penduduk yang baru. Otomatis ia pasti bisa mengajarkan karena ajaran Islam itu mudah. Nah, tetapi tidak, yang dipilih ini adalah sahabat-sahabat yang top, yang sahabat yang expert ya, yang pilihan seperti Khalid, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal. Ini para sahabat yang mereka memiliki kemampuan khusus, kemampuan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, sehingga itu diperintah oleh Rasulullah ke berbagai daerah untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, dua perihal ini yang dilayangkan oleh Syekh Buti untuk menjawab tentang syubhat atau penjelasan dari Khodanji bahwa Islam itu mudah, simple. Nyatanya kalau simple, kenapa banyak kitab-kitab Sahih, Musnad itu puluhan ribu atau katakanlah ratusan lah, katakan banyak ya, banyak kitab Sahih, kitab Musnad, dan itu berisi tentang rincian-rincian hukum. Kemudian yang kedua dikatakan juga oleh Syekh Muhammad Al-Buti
Seandainya Islam itu mudah, kenapa Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya ke berbagai daerah untuk tinggal di sana dan mengajarkan tentang Islam. Selanjutnya, tentang masalah mengikuti imam mazhab sama halnya meninggalkan yang maksum. Ini juga dibahas oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi fal ma'sumu anil khata' fi kalamillah huwa ma aradahu Allahu azza wa jalla bi kalamihi. Wal ma'sumu anil khata' fi sunnah huwa ma aradahu Rasul bi sunnatihi. Amma fahmun nasi minhuma fahayhata ayyakuna ma'suman sawa'un kana haula innas mujtahidina au ulama au juhala'an. Allahumma illa nasamfi. Jadi kemaksuman atau keterjagaan Al-Quran dan Sunnah dari kesalahan adalah satu hal, sementara pemahaman atas Al-Quran dan Sunnah adalah hal lain. Jadi begini, kan tentang imam madhab dituduh ia tidak maksum. Nah, sementara Al-Quran dan As-Sunnah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, kata Syekh Budi, loh, ya memang yang namanya pemahaman itu dia ihtimal itu memungkinkan terjadi kesalahan. Kalau sama-sama pemahaman antara satu orang dengan orang lain itu sama, iya masih dimungkinkan untuk terjadi kesalahan. Sementara yang dijadikan landasan, dijadikan argumen adalah seberapa besar atau seberapa kecilkah terjadi kesalahan atas satu pemahaman itu. Kan beda antara yang memahami orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu kan beda. Nah, jadi pemahaman para imam mazhab itu kualitasnya berbeda dengan pemahaman orang awam. Kalau disebutkan itu tidak maksum, tidak tidak terjaga dari kesalahan, ya memang sebaik-baik pemahaman seimam madhab itu memungkinkan terjadi kesalahan, sementara ketika mereka salah pun itu masih diberi penghargaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka salah pun itu masih dapat pahala. Nah, kalau benar kan pahalanya 2, kalau salah 1 pahala. Nah, kata Syekh itu ya, kalau siapa yang tidak meyakini keterjagaan Al-Quran dan keterjagaan As-Sunnah, kita semua meyakini. Tetapi persoalannya bukan di kemaksumannya itu. Pemahaman atas Al-Quran dan As-Sunnah itu yang menjadi titik tekannya. Nah, kita meyakini keduanya memang terjaga. Tetapi untuk bisa memahami pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu kan dibutuhkan dengan berbagai perangkat keilmuan. Nah, para imam-imam mujtahid itu mereka telah memiliki satu derajat atau tingkatan tertentu yang mana di situ mereka memiliki berbagai macam keilmuan yang sudah matang. Di sisi lain, ketika ini disampaikan, itu seolah-olah menuduh para imam madhab ketika berijtihad tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata Syekh Budi. Jadi ketika mengatakan imam madhab itu mereka tidak maksum, ikut Al-Quran dan As-Sunnah saja yang pasti maksum, gitu.
Wa ka'anni bisyahibil quras yatawahhamu anna madzahibal a'immah tastamiddu ijtihadatuha min muayyanin akharin ghairil kitabi was sunnah. Seolah-olah Sohibul Quros atau Al-Khadanji itu menduga bahwa para imam madhab itu mereka ijtihadnya tidak bersandarkan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Bahia madhahibu mustaqillatun an madhabi Rasulillah. Seolah itu madhab yang merdeka, yang sendiri, yang independen dari madhab Rasulullah. Padahal kan tidak. Imam madhab itu juga merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu kata Syekh Rafi'i. Selanjutnya, nah, tentang pernyataan bermazhab tidak menjadi pertanyaan kubur. Kita langsung ke poin kedua ini. Dalil yang dikemukakan Al-Khadanji tidak menarik secara ilmiah untuk dibahas. Ini kata Syekh Budi. Ini enggak ada sisi ilmiahnya sama sekali. Seolah-olah dengan dia berkata bermadzhab tidak menjadi pertanyaan kubur, sehingga kita tidak perlu bermadzhab, itu seolah-olah Al-Khadanji itu menjadikan pertanyaan kubur sebagai standar pentaklifan sebuah kewajiban atau sebuah syariat. Wahadal istidlalu yudih kama tara anna syahibal quras ya'taqidu bi anna mizana ma'rifatal wajibat allati kallafallahu al-insan biha innama huwa as'ilatul malakain fil qabri fakullun ma ya'taridu lahu al-malakani bisu'al anhu fahuwa al-wajib al-mukallif bihi wa kullu ma lam yata'arrad lahu fahuwa ghairu wajibin ala masyru'in. Seandainya ini kata Syekh Ramadan Al-Buti ya. Jadi seolah-olah Syahibul Quras itu Al-Khadanji meyakini bahwa mizan atau timbangan tentang satu kewajiban itu disandarkan kepada pertanyaan kubur. Seandainya tidak menjadi pertanyaan kubur, ya dia bukan satu kewajiban atau katakanlah bukan satu ajaran yang itu sangat urgent, sehingga tidak menjadi pertanyaan kubur. Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau mizan atau timbangannya itu pertanyaan kubur, ya betapa banyak kewajiban-kewajiban itu yang tidak menjadi pertanyaan kubur. Apakah di sini Syekh Ramadan Al-Buti itu menyebutkan apakah ketika seseorang itu berhutang kemudian dia meninggal itu juga ditanyakan hutangnya di dalam kubur, kan tidak. Nah, kemudian apalagi tentang kewajiban mendidik anak, kewajiban mendidik istri, kewajiban menjaga keluarga dari api neraka, itu kan juga kewajiban-kewajiban yang tidak menjadi pertanyaan kubur. Kenapa kok mizannya itu, standar pentaklifannya itu pertanyaan di dalam kubur? Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Ini makanya beliau tidak memperpanjang uraian apa namanya tentang syubhat yang ketiga ini, karena tidak menarik secara ilmiah untuk dibahas. Ya, sebetulnya ini tidak bisa jadikan hujah ya. Hanya karena bermadzhab itu tidak menjadi pertanyaan di dalam kubur, kemudian menyatakan bermadzhab itu tidak wajib. Ini tentang perkataan Ad-Dihlawi. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwasanya sebentar. Ini ada di halaman, sebentar saya cari dulu.
tentang halaman 69 di dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi kan masalahnya begini, Syekh Ramadan Al-Buti itu mengungkapkan atau menyampaikan kutipan dari Syekh Ad-Dahlawi yang itu sebetulnya adalah pernyataan Ibnu Hazm yang hendak dikritik oleh Ad-Dahlawi. Tetapi Al-Khadanji itu justru menisbatkan perkataan Ibnu Hazm kepada Ad-Dahlawi. Jadi ini yang atas ini sebetulnya bukan perkataan Ad-Dahlawi. Ini perkataan Ibnu Hazm. Jadi man akhadha bi jami'i aqwali imamin minal a'immatil arba'ati walam ya'tamid ala ma ja'a fil kitabi was sunnah faqad khalafa al ijma'a wattaba'a ghayra sabilil mu'minin. Jadi barang siapa dia mengambil seluruh perkataan para imam empat itu kemudian tidak berpegang teguh, tidak berpegangan kepada kitab dan as-sunnah, maka dia telah menyelisihi ijma. Nah, ucapan tersebut dinukil tidak sesuai dengan konteks pembahasannya. Nah, pada dasarnya konteks ucapan ini dijelaskan oleh Ad-Dahlawi itu dalam rangka untuk membahas tentang orang yang sudah mencapai derajat mujtahid, tetapi dia tidak mau berijtihad. Itu yang konteksnya yang umum seperti itu. Tapi Al-Khadanji ini melepas konteksnya begitu saja tanpa mempertimbangkan kenapa kok sampai berkata seperti ini Ibnu Hazm itu. Jadi kan tadi disepakati bahwa orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid itu tidak boleh dia muqallid. Dia harus berijtihad. Makanya dikatakanlah man akhadha bi jami aqwali imamin minal a'immah al-arba'ah wa lam ya'tamid ala ma ja'a fil kitab wa sunnah faqad khalafa al-ijma'. Yang dimaksud faqad khalafa al-ijma', ijma'nya itu ialah ketika seseorang itu sudah sampai pada derajat mujtahid tapi dia tidak berijtihad, maka dia telah menyelisih ijma'. Yaitu apa? Ijma'nya ketika ia sudah sampai pada derajat mujtahid, ya dia harusnya muqallid. Dia harusnya berijtihad. Tidak boleh muqallid. Ya. Nah, kalau misalnya kita mengutip pernyataan Ad-Dahlawi, itu justru berkebalikan dengan apa yang dimaksud oleh Al-Khadanji. Wong Al-Khadanji itu kan mendaku bahwa dia menyatakan anti madhab, tidak boleh bertaklid kepada imam dengan menyantumkan pendapatnya kepada Ad-Dahlawi. Nah, ini dikutip di dalam Syekh Ramadan Al-Buti ini di halaman 69. Jadi ini teksnya di kitab Al-Insyaf karya Ad-Dahlawi dan Hujjatullah Al-Baligha karya Ad-Dahlawi. Jadi mana syuhu, ini isinya ini. Ini teksnya. Inna hadzal madzahib al-arba'a al-mudawwana al-muharrara wa qad ijtama'at al-ummatu aw man ya'taddu bihi minha ala jawazi taqlidiha ila yaumina hadha
Nah, kan jadi sesungguhnya mazhab 4 yang telah dikodifikasikan, yang telah udawan itu telah disepakati oleh umat atau orang-orang yang kredibilitasnya terakui. Jadi orang-orang yang memiliki kredibilitas itu mengakui bahwa boleh kita bertaklid sampai hari ini, sampai maksudnya sampai sekarang pun kita boleh bertaklid kepada imam mazhab itu. Wa fi dzalika minal mashalih ma la yakhfa. Karena di sana terdapat maslahat yang tidak samar lagi. La siyama fi hadzal ayyam allati qashurat fiha al-himam jiddan. Apalagi apa namanya di konteks hari ini konteks hari ini itu semangat untuk menuntut ilmu itu sudah melemah. Wa usyribat an-nufusu al-hawa. Jiwa-jiwa sudah tersusupi oleh hawa nafsu. Wa unsiba kullu dzi ra'yin bi ra'yihi. Dan orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Jadi di mana ketika kita itu sekarang telah mengalami hari-hari di mana semangat untuk menuntut ilmu agama itu sudah menurun. Kemudian sudah dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Orang saling membanggakan pendapatnya sendiri. Itu akan lebih mudah, akan memberi manfaat yang lebih maslahah ketika kita bertaklid. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa Ad-Dihlawi ini memberi legalitas kepada orang muslim untuk jawazu taklid, membolehkan bertaklid kepada imam. Tetapi perkataan ini tidak dicantumkan oleh Al-Khadanji di dalam kitabnya. Padahal sama-sama di dalam kitab Al-Insyaf, Hujjatullah Al-Baligho. Jadi dia mengambil sepotong teks yang itu bisa mendukung pendapatnya dan meninggalkan teks yang lain ketika teks itu bertentangan dengan pendapat Al-Khadanji. Itu yang terjadi. Nah, ini syubhat yang selanjutnya juga. Tentang masalah perbedaan taklid dan ittiba itu ya. Jadi kan salah satu dakwahan atau yang dipropagandakan oleh kaum yang anti madhab itu, mereka tidak mau bertaklid kepada imam mazhab karena taklid itu tercela. Mereka tidak membolehkan taklid, tetapi yang dibolehkan adalah ittiba. Kalau ittiba kalau ittiba itu yang dibolehkan karena ittiba adalah dia ikut tetapi dia mengetahui dalilnya. Kalau taklid itu tidak demikian. Padahal di kalangan usul ya, orang-orang ahli usul, istilah ittiba dan taklid itu tidak dibedakan. Nah, ini terdapat juga salah satu kata di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kata ittiba itu tidak hanya berlaku untuk perilaku yang terpuji semata, tetapi justru memiliki makna yang buruk, menunjuk kepada perilaku yang buruk. Misalnya ini di Al-Baqarah ini. Idzabar alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi ketika orang-orang yang diikuti alladzina tubi'u, yang diikuti minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti wa ra'ul adzab, dan mereka diperlihatkan adab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus. Kemudian waqala alladzina taba'u, orang-orang yang apa namanya, waqala alladzina tabu, orang-orang yang mengikuti
itu orang-orang yang diikuti itu berkata, lau anna lana karrotan fanatabarra'a minhum. Seandainya kami berlepas diri, seandainya sekiranya kami mendapat kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, kami akan berlepas diri gitu. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari kami. Kan ini tentang ayat ini tentang perkataan orang-orang yang di neraka, mereka itu sampai bisa masuk neraka karena mengikuti orang-orang yang dulu menyeru mereka kepada keburukan. Sehingga ketika di neraka, orang-orang yang menyeru keburukan tadi itu berlepas diri, nggak mau tahu. Mereka mengurusi amalannya sendiri. Tabarrok, jadi melepaskan diri. Nah, orang-orang yang di dunia kemudian mengikuti orang yang menyeru tadi itu, ketika di neraka bilang begini, seandainya kami diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, Waqala ini berkata, alladzina tabau lau anna lana karrotan, seandainya kami diberi kesempatan sekali lagi, fanatabarra'a minhum, kami tidak akan menghiraukan, kami akan berlepas diri dari ajakan-ajakan orang yang menyeru kepada keburukan, sebagaimana kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka orang-orang itu yang menyeru keburukan sekarang berlepas diri, kan nggak bertanggung jawab gitu. Nah, itu ittabi'u menggunakan ittaba'u. Nah, ini justru digunakan untuk menunjukkan perilaku yang buruk. Katanya tadi orang-orang salafi ini membedakan kalau ittiba itu hanya untuk perilaku yang baik. Tapi nyatanya Al-Quran sendiri menggunakan ittabi'u itu untuk perilaku yang buruk. Nah, problem yang kedua, pembagian sebagian salafiyah bahwa manusia dalam agama ada tiga, yakni mujtahid, muttabi, dan muqallid. Terasa sangat aneh. Kan kalau taklid itu orangnya muqallid. Kalau ittiba itu orangnya disebut muttabi. Kalau yang ijtihad itu orangnya disebut mujtahid. Nah, mereka itu menyelisihi mayoritas para ulama yang membagi hanya ada dua kategori manusia. Kalau tidak mujtahid, kemungkinan ya muqallid. Itu saja. Tetapi mereka menambahi adanya muttabi. Nah, itu terasa sangat aneh. Bukankah pembagian tersebut nyata-nyata tidak selaras dengan pernyataan awal mereka yang menolak taklid secara absolut? Nah, mereka kan di awal menolak taklid secara mutlak. Tidak boleh sama sekali namanya taklid. Taklid apa artinya? Ikut imam. Oke, taklid ikut imam. Kalau ittiba ikut juga kan? Nah, nanti ittiba itu ittiba Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa ittiba Rasulullah tanpa melalui pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh para imam itu, yang telah diajarkan oleh para imam itu, kan tidak mungkin. Bukankah Salafi mengharamkan taklid? Lalu kenapa membuat pembagian seperti ini? Ini tentang perbedaan mujtahid, muttabi, dan muqallid. Sebetulnya tidak ada ya, muttabi itu hanya buat-buatan saja, gitu. Buat-buatan orang Salafi untuk untuk melegalkan ya, paham mereka itu tentang tidak boleh anti madhab. Kerjakan untuk semua muslim agar langsung kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara mandiri. Ini juga dibantah di
halaman 121, 122. Jadi kan salah satu yang dikampanyekan dan dipropagandakan oleh Salafi Wahabi itu adalah ajakan untuk arruju ilal kitab wa sunnah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Syekh Buti ini menjawabnya dengan memberi pertanyaan begini. Wa aku lulaka fil jawab. Jadi aku berkata kepada kalian ya untuk menjawab persoalan ini ya. Madza yahdutsu law ta'una an-nasa kullahum ilal inqilabi fi masyari'ihim al-umraniyah 'anil ittiba'i al-muhandisina. Jadi seandainya aku katakan kepada manusia itu saya ajak semuanya untuk apa namanya tidak mengikuti saran ya, tidak meminta tolong al-isti'anah bihim al-muhandisin ini wal i'timadi alaihim dan tidak berpegang atau tidak memegang nasihat atau arahan para arsitektur ini di dalam membangun satu gedung al-umroniyah, di dalam membangun satu apa namanya bangunan gitu. Bagaimana yang akan terjadi? Jadi manusia-manusia itu saya ajak, ayo kita membangun gedung sendiri tanpa arahan dari arsitektur. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi dengan gedung tersebut? Wa fi qadayahum wa ilajatihim asyihyati an ittibai al-atibbai wal i'timadi alaihim wal akhdi bi aqwalihim. Dan masalah ini asyihyati kesehatan, pengobatan dan kesehatan. Seandainya kita berobat kemudian kita tidak menggunakan dokter sebagai sarana pengobatan itu, kita tidak berpegangan kepada perkataan atau nasihat dokter itu untuk pengobatan atau penyembuhan penyakit kita. Bagaimana? Kita langsung sendiri saja belajar kepada buku-buku kedokteran, kepada kepada YouTube bagaimana cara menyembuhkan penyakit mata, penyakit perut dan lain sebagainya. Seandainya mereka saya ajak seperti itu, gimana? Wa fi sona'atihim wa asbabi ma'aishihim an ittiba'i arbabil ikhtisasi fi tilkal sona'at wa nabil istifadah min ma'lumatihim wa maharatihim. Jadi pada intinya Syekh Buti itu menyebutkan pertanyaan-pertanyaan itu yang sebetulnya tidak perlu dijawab. Jadi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan itu sudah diketahui jawabannya tanpa dijawab. Kan kamu menganjurkan untuk semua muslim agar langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara mandiri. Oke, kalau begitu saya ajak manusia-manusia ini, semua orang ini, kalau mereka sedang ingin membangun satu bangunan, mereka nggak usah perlu arsitektur. Kita cari tutorial sendiri bagaimana cara membangun. Kemudian kalau ingin pengobatan, ingin membuat obat, kita tidak perlu datang ke dokter. Dan segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, kita tidak perlu datang ke dokter. Kita cukup untuk mempelajarinya sendiri dalam buku-buku kedokteran. Sama halnya fi sona'atihim industri. Kalau kita membutuhkan industri tertentu katakanlah bahan industri tertentu, kita tidak perlu datang ke ahli industri. Kita cukup melihat tutorial bagaimana cara katakanlah membuat mobil, membuat sepeda dan lain sebagainya. Itu kata Syekh Buti ya. Diibaratkan dengan permisalan yang seperti itu. Tentu yang terjadi akan terjadi kekacauan.
Jadi sebetulnya ajakan untuk langsung kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah justru itu akan menjadikan fatal bagi setiap pemeluk agama. Setiap orang tentunya tidak memiliki kapasitas yang sama di dalam memahami sebuah teks, apalagi teks keagamaan yang itu butuh banyak perangkat untuk memahaminya. Kemudian tentang, nah ini tentang problem munculnya madhab-madhab itu hanya sebatas dilatar belakangi oleh motif politik atau kepentingan kekuasaan. Ini sebetulnya salah pahamnya. Salah pahamnya Al-Khadanji itu, Ibnu Khaldun itu tidak dalam rangka menyebutkan kenapa muncul berbagai madhab itu, kemudian politik-politik yang melatar belakanginya. Sebetulnya Ibnu Khaldun itu hanya menjelaskan beberapa hal saja sehingga terkesan ini loh, terkesan oh apa namanya, mazhab itu muncul karena ketika itu politik raja ingin berkuasa, menguasai satu wilayah tertentu, kemudian menggunakan alat berupa agamawan yakni melalui imam madhab, maka itu bisa melancarkan niatan mereka untuk berkuasa. Sebetulnya yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun itu tentang penyebaran Islam dan metode pengajaran Al-Quran. Kan awalnya Islam itu di Jazirah Arab, di Makkah dan Madinah, kemudian semakin meluas gitu. Nah, semakin meluasnya Islam itu tentu nanti akan mengalami perkembangan bagaimana cara mengajarkan Al-Qur'annya. Metodenya ya. Substansinya tetap sama, tetapi bagaimana cara metode pengajarannya itu loh. Itu yang menjadi poin penjelasan di dalam keterangannya Ibnu Khaldun. Kemudian Ibnu Khaldun juga munculnya menjelaskan tentang dikotomi ahli hadis. Ada perbedaan karakter mengenai orang-orang ulama-ulama ahli yang hidup di area Hijaz dengan orang yang hidup di Irak. Mereka yang hidup di Jazirah Arab itu disebut ahli hadis, dan yang di Irak yaitu mereka itu disebut dengan ahli ra'yi. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan kenapa kok sampai terjadi muncul dikotomi ahli hadis dan ahli ra'yi. Kemudian Ibnu Khaldun juga menjelaskan munculnya Syiah dan Khawarij, sekte-sekte yang menyimpang itu diuraikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, ini sampai dengan ini Ibnu Khaldun menjelaskan biografi sejarah hidup imam madhab, bagaimana metodologi pengambilan fikih dan usulnya, cara penyebaran madhab dan tempat yang menjadi pusat pengembangannya. Jadi memang kalau tidak teliti rangkaian seperti ini kan nuansanya nuansa politik ini. Jadi Islam menyebar kekuasaan Islam semakin melebar. Nah, kemudian ada muncul sekte-sekte Syiah dan Khawarij dan sebagainya. Lalu kemudian Ibnu Khaldun bercerita tentang imam madhab. Nah, orang kalau tidak teliti membaca rangkaian teks yang Ibnu Khaldun sajikan, itu seolah-olah bisa berkesimpulan seperti Al-Khadanji tadi, menyebutkan bahwa kemunculan imam madhab itu hanya dilatar belakangi oleh keinginan penguasa ingin berkuasa terhadap satu wilayah tertentu. Nah, sebenarnya yang dijelaskan itu oleh Ibnu Khaldun hanya seputar ini,
wa yuwaddihu mada fadlihim wa ilmihim wa kaifiyati akhdhihim al-fiqha wa usula ba'dihim. Jadi ya tentang tata cara bagaimana metode bagaimana mereka itu para ulama itu imam-imam empat ini mengambil fikih, mengambil hukum dan bagaimana kaidah usulnya itu bagaimana. Kemudian wa kaifa maza ashabu Abi Hanifah thariqata ahli al-Hijaz bi thariqati ahli al-Iraq. Bagaimana sahibu Hanafiyah, maksudnya kalangan Hanafiyah itu mereka bisa memadukan antara ahli hadis, ahli Hijaz ini dengan ahli Iraq, yang ahli Ra'yi. Fatalaqat al-madrasatani bidzalik. Kemudian sampai muncullah dua sekolahan besar tentang dua ini ahli Ra'yi dan ahli hadis. Wa bayyana mada intishari madhhabi kullin minhum wal makan alladhi intashara fihi. Dan bayyana menjelaskan, Ibnu Khaldun menjelaskan tentang penyebaran ya, tentang cara penyebaran mazhab dan tempat yang menjadi pusat pengembangan mazhab tersebut. Sebetulnya hanya ingin menjelaskan itu saja Ibnu Khaldun itu, tapi itu disalahpahami oleh Al-Khadanji, seolah-olah kemunculannya imam mazhab ini dilatar belakangi oleh motif politik dan kepentingan kekuasaan. Nah, selanjutnya, saya rasa selanjutnya terkait dengan mengapa kita itu tidak saya buatkan slide, tapi saya ingin menambahkan yang sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, yaitu tentang kenapa kita itu harus bermadzhab. Beberapa dalil-dalil yang bisa dikemukakan tentang pentingnya seseorang itu untuk bermadzhab. Bentar, ini gimana ini? Jadi Al-Quran sendiri itu kan memerintahkan kita di dalam salah satu ayatnya berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dipertanyalah kalian semua itu seandainya kalian tidak mengetahui satu persoalan tertentu ya. Apapun persoalan itu, kalau kalian tidak mengetahui, maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahui. Begitulah prinsip dasar di dalam bermadzhab itu ya. Jadi sebetulnya dengan kita bermadzhab itu sama halnya kita sudah mengamalkan satu ayat, yaitu apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat yang kedua yang bisa kita sampaikan terkait dengan kenapa kok kita itu harus bermadzhab. Di ayat yang lain itu disebutkan ada ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi di ayat itu disebutkan bahwa tidak semuanya itu mereka para sahabat diperintahkan untuk pergi berperang, tetapi ada juga para sahabat yang lain, sebagian para sahabat mereka tidak pergi berperang, tetapi mereka tafaqahu fiddin, liyatafaqahu fiddin, mereka belajar agama. Jadi memang Rasulullah tidak memerintahkan seluruhnya pergi berperang.
Tapi bukan Rasulullah. Al-Quran ya, Al-Quran tidak memerintahkan seluruh sahabat, seluruh umat Islam itu berperang. Tetapi ada sebagian dari mereka yang belajar tentang agama. Supaya apa? Ketika orang yang sudah perang itu dapat, ketika mereka kembali, mereka diberi nasihat, diberi pengajaran agama oleh orang-orang yang mempelajari agama. Ya, apa itu artinya apa? Orang yang tidak mempelajari agama secara mendalam itu diperintahkan untuk belajar kepada orang kepada orang yang belajar agama secara mendalam. Di ayat itu kan berarti belajar kepada orang yang tafaqquh fiddin. Kira-kira itu di alasan-alasan kenapa kok kita itu harus bertaklid ya. Selain kita mengamalkan perintah Al-Quran, kita juga meminimalisir terjadinya kerusakan-kerusakan atau perpecahan-perpecahan yang mungkin bisa ditimbulkan ketika kita tidak mengikuti satu mazhab tertentu. Misalnya kalau setiap orang itu diperkenankan untuk berijtihad masing-masing, ya antar hasil ijtihad satu orang dengan ijtihad yang lain itu pasti banyak terjadi perbedaan, dan perbedaan itu bisa memicu terjadinya konflik. Sehingga dengan ketika kita meminimalisir perbedaan, kita juga bisa meminimalisir adanya konflik. Dan sebetulnya orang-orang yang menyerukan tentang anti madhab itu, mereka pada dasarnya juga sedang bermadhab. Yaitu apa madhabnya? Madhab anti madhab. Karena apa? Di tengah-tengah mayoritas umat muslim yang bermadhab, mereka sendiri nyeleneh malah tidak bermadhab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sedikit review mengenai kitab Al-Madhabiyah Aqtaru Fit'atin Tuhadidus Syariat Al-Islamiyah karangan Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.